Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Erma Suselawati. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video peer teaching IPS kelas 7 dengan tema kondisi alam Indonesia, subtema kondisi iklim di Indonesia. Yuk simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Selamat pagi Ibu. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Oke. Nah, sebelum memasuki materi ini, saya ingin melakukan presensi terlebih dahulu. Apakah di sini masuk semuanya atau mungkin ada yang izin atau alfa? Ada? Ada Saya nggak? Wahyu. Oh, masuk. Ye, di sini di buku jurnal ada Bu Wahyuni. Bu Wahyuni kemana ya? Nggak masuk ya? Mungkin dari Tahu. Kurang tahu. Nggih. Ya sudah, nggak apa-apa. Semoga Mbak Wahyuni baik-baik saja. Oke. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang kondisi geologis dan bentuk muka bumi Indonesia. Dilihat dari bentuk muka buminya, itu masih ada keterkaitan antara materi yang akan kita bahas, yaitu Indonesia itu dikelilingi oleh lautan yang sangat luas sehingga mempengaruhi kondisi iklim di Indonesia. Dan hari ini berarti kita akan mempelajari tentang kondisi iklim di Indonesia. Sekarang Ibu tanya, untuk saat ini negara kita itu sedang memasuki musim apa ya? Ada yang tahu sedang memasuki musim apa? Hujan. Hujan. Iya. Apakah di daerah kalian juga sudah hujan? Di daerah Malam juga hujan lebat. Ah ya. Tapi jangan hujan-hujanan ya, apalagi malam-malam ya. Yang terjadi sekarang kita sedang memasuki musim penghujan yang terjadi pada bulan Oktober sampai April. Jadi nanti kita mengantisipasi diri kita sampai bulan April. Tolong kondisi badan kita dijaga biar tetap fit, apalagi sekarang ini sedang ada musim corona. Kalau misalnya corona kita flu, batuk, pilek, badannya panas, kita mesti was-was. Waduh, corona atau demam biasa, kan seperti itu ya. Jadi silakan kalian mengkonsumsi makanan dan minuman yang dapat menambah daya tubuh kalian. Oke. Nah, pada materi kali ini tentang kondisi iklim di Indonesia, ini kita akan belajar tentang kondisi alam di Indonesia. Kemudian materinya adalah unitnya yang kedua adalah kondisi iklim di Indonesia setelah kita mempelajari kondisi geologis dan bentuk muka bumi. Adapun tujuannya dari materi ini, kalian diharapkan mampu menganalisis kondisi iklim di Indonesia. Materi kondisi iklim Indonesia itu kita harus tahu dulu antara iklim dan cuaca. Iklim, yang dimaksud dengan iklim itu berarti apa? Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca dalam waktu yang panjang dan daerah yang luas. Iya, kalau bedanya sama cuaca apa? Kalau cuaca, kondisi rata-rata udara dalam waktu yang relatif singkat dan wilayah yang sempit. Iya, terima kasih Mbak Endah sudah menjawab bagus sekali. Dataran Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah yang sebelumnya hanya di area pelataran candi dan lahan pertanian, kini meluas ke area pemukiman. Banyak pemukiman air yang ada di sekitar permukiman warga ini berubah menjadi kristal-kristal es. Memasuki puncak musim kemarau, penurunan suhu ekstrim hingga -9 derajat Celcius terus terjadi di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Fenomena kemunculan embun salju yang sebelumnya hanya di area pelataran candi dan lahan pertanian, kini mulai meluas ke area pemukiman. Banyak pemukiman air yang ada di rumah warga berubah menjadi kristal-kristal es.
Fenomena embun salju Dieng ini terus menyedot wisatawan dari sejumlah daerah di tanah air. Berdasarkan video tersebut, nanti kalian silahkan buat satu pertanyaan berkaitan dengan kondisi iklim di Indonesia. Kemudian didiskusikan dengan kelompok kalian sesuai kelompok yang kemarin saja ya. Kemarin kan pas kondisi geologi Indonesia dan bentuk muka bumi, URMA sudah membuat kelompoknya disesuaikan dengan yang kemarin saja. Oke, kalau sudah mungkin dari Mbak Esti mau mewakili kelompoknya, silakan. Pertanyaannya tadi apa, kemudian hasil diskusinya apa? Ya Bu, tadi kami sudah diskusi di kelompok kecil. Kami bersepakat membuat pertanyaan seperti ini Bu. Mengapa fenomena terbentuknya es di puncak Dieng bisa terjadi? Ya, terus hasilnya apa? Itu Ya, terus. ya. Kami tadi berdiskusi, sempat ada yang berdebat juga. Menurut kelompok kami, ini pada musim kemarau mencapai puncaknya hampir setiap tahun di Indonesia Bu, yaitu bagian selatan. Jadi merasakan suhu lebih dingin pada malam hari, terutama saat langit masih cerah. Hal itu disebabkan oleh angin timur yang kering dan bertiup lebih kuat melewati lautan yang dingin. Itu mengapa di Dieng itu terjadi suhu yang dingin seperti itu Bu, dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada yang salah. Ya, bagus sekali jawabannya. Nah, itu salah satu pertanyaan yang sudah dibuat oleh kelompok 1. Nah, sekarang kelompok 2 coba. Kelompok 2 sudah ada yang selesai? Mbak Ninik mungkin? Atau Mbak Sirini? Mbak Dar? Mbak Febi? Ada enggak? Saya belum Bu, saya belum. Oh, ya sudah. Kalau misalnya belum, nanti bisa dilanjutkan lagi. Nah, bahwa di kondisi alam Indonesia ini dibagi menjadi 3 jenis iklim di Indonesia. Ya, di sini ini satu iklim, yaitu ada iklim muson. Iklim muson ini dibagi menjadi 2, yaitu iklim muson barat dan iklim muson timur. Kemudian iklim yang kedua ada iklim tropis. Yang ketiga ada iklim laut. Nah, sekarang ini dampak perubahan iklim. Dampak perubahan iklim itu pada bidang pertanian, yaitu ada perbedaan penggunaan lahan di wilayah tropis dan wilayah sedang. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau tidak? Tidak Bu. Ya, berarti jelas semuanya ya. Kalau tidak ada, nah, apa kesimpulannya dari pelajaran kita hari ini? Kesimpulannya apa? Iklim Indonesia tropis Bu. Iya, iklim Indonesia tropis. Semoga hari ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan untuk materi sebelum ke saya itu akhiri, silakan nanti setelah ini kalian kerjakan soal evaluasi melalui Google Form. Ya, nanti linknya ibu bagikan, silakan nanti kalian kerjakan. Oke. Nah, untuk materi selanjutnya silakan dipelajari flora dan fauna yang ada di Indonesia. Dan sebelumnya kita akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup, oke? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.